hari ini kita mau ngomongin topik yang lagi hangat banget, yaitu coronavirus. Jadi kalau bagi kalian yang belum tahu, coronavirus ini tuh asalnya dari Wuhan, tepatnya tuh dari Wuhan Seafood Market. Tapi recently katanya tuh ternyata bukan dari situ. Although emang nyebarnya tuh di situ lah, tapi mungkin asalnya source-nya tuh bukan dari situ. Berdasarkan pengalaman SARS di tahun 2003 itu, yang asalnya juga dari Cina tuh dulu tuh mereka nunggu berbulan-bulan. Mereka nggak mau kasih tahu ke dunia kalau mereka tuh ada wabah gitu. Nah, jadi tuh sampai akhirnya ada satu orang yang ke Hong Kong dan mulailah menyebar dari situ. Dan ketahuan tuh justru dari satu orang yang ke Hong Kong itu. Gitu. Dan balik lagi ke coronavirus yang sekarang ada ini. Kalau kita mengenal pemerintah Singapura sendiri kan sangat vigilant, sangat siap, dan kayak sekalinya ada outbreak itu tuh sangat mempengaruhi orang-orangnya karena populasinya juga sangat kecil. Oke, tapi corona kan nggak airborne. Untungnya corona yang sekarang ini nggak airborne lah. Pemerintah Singapura nih udah belajar nih dari pengalaman pas zaman SARS itu, gitu. Jadi sekarang tuh pemerintah Singapura membuat respons sistem yang namanya tuh DORSCON. Apa tuh? Singkatan dari Disease Outbreak Response System Condition. Ada beberapa levelnya. Jadi level yang pertama itu adalah green. Kalau hijau itu artinya tuh disease-nya masih mild dan nggak menular dengan gampang dari satu orang ke orang yang lain. Terus yang kedua tuh ada yellow, kuning gitu kan. Deskonnya ada yellow tuh artinya penyakitnya tuh severe, which means bisa bikin mati, pertama. Dan kedua, spreads easily, menularnya tuh gampang dari orang ke orang. Tapi terjadinya tuh di luar Singapura. Kuning. Kuning tuh jadi tuh untuk me-alert orang-orang di Singapura tuh kalau hey, ini tuh ada penyakit ini loh di luar. Dan since Singapore is like a very international hub, kita possibly kena gitu ya. Jadi makanya pemerintah tuh menaikkan ke kuning biar masyarakat juga waspada gitu. Oh, gue tahu kenapa kuning gitu. Alert dia kan. Kayak lampu merah Halo, ya. bukan. Hijau kuning, alert. Bukan. Hello gitu. Yellow. Kan green. Yellow. Level berikutnya tuh orange. Orange. Orange itu artinya yellow yang tadi plus sudah menyebar di Singapura tapi masih controllable. Sudah nyebar ya, which is sekarang sudah nyebar. Which is sekarang. Ya sekarang. Ya. Okay. Tapi masih terkontrol. Terkontrol adalah pemerintah masih tahu, masih bisa mendefine cluster apa. Dari mana gitu ya. At least masih bisa di-contain lah. Masih bisa di-contain, betul. Nah, kalau misalnya sudah red, itu artinya sudah parah. Ya, artinya sudah menyebar luas dan pemerintah juga nggak tahu asalnya dari mana. Oh, dia nggak bisa define cluster mana lagi, kayak mostly orang udah kena gitu, semua udah kena. Iya. Ya kalau gua sih sebenarnya kemarin yang gua baca lah ya. Jadi at least sekarang yang kita tahu memang coronavirus yang sekarang itu punya spreadability yang lebih tinggi gitu kan. Jadi tapi biasanya spreadability itu berbanding terbalik sama lethality. Jadi semakin dia gampang menyebar, tapi semakin dia tidak mematikan gitu. Nah, the thing is that untung ini virus dikasih tahu kan, itu ternyata tuh itu bukan airborne. Jadi bukan simply karena orang batuk misalkan mau batuk gitu, ataupun ada orang batuk 15 meter di depan gua gitu, terus dia batuk, terus dia bisa, gue bisa menghirup gitu. Tapi dia lebih ke droplets gitu. Jadi misalkan lu batuk, terus lu kan ada bodily discharge, terus habis itu kena badan gua gitu loh. Yang muncrat, terus udah gitu dari darah kayak gitu. Jadi lebih ke bodily fluids gitu. Punya spreadability yang tinggi, at least masih bisa di-contain karena itu masih bisa kalau misalkan orang pakai masker gitu-gitu masih bisa. Sarung tangan, cuci tangan. Iya, cuci tangan, practice the good hygiene. Jadi setahu gua sih itu masih droplets ya, bukan airborne. Oke, jadi menurut kalian merasa aman gak sih di Singapura? So far lumayan takut ya. Sebenarnya ini juga fun fact. Kalau orang bilang nih nggak boleh ngumpul-ngumpul, kayak nggak boleh kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya kita nggak bisa terlepas dari namanya MRT, betul nggak? Terus kayak gue ngerasa, jangan ngumpul. 2.000 orang di MRT, Bu. Yeah. Kali 200, 300 kereta jalan. Terus kayak, wah. Menurut gue tuh ya tetap aja, ya tetap ada risk lah. Tapi setelah gue tahu bahwa itu nggak airborne, lebih relief.
Karena gue pikir airborne buat ngapain pakai tutup, tetap masuk gitu. Ternyata ya mungkin nggak airborne, jadi mungkin nggak terlalu bahaya lah dibanding airborne. Oke, SARS kan lebih cepat banget. Sekarang kan nggak terlalu bisa dikontrol. Menurut gue gimana? sih aman ya, karena di Singapura loh gitu, cewek aja bisa keluar malam gitu. Gak gitu juga. Ya kali, virusnya sungkan ya, permisi. Oh, iya. That's not a fact. Permisi. Gue sih merasa sebenarnya aman karena bagaimana pemerintah punya preventive measures itu udah bagus gitu loh. Jadi kayak banyak orang yang punya travel ban terus habis itu yang kayak dari negara-negara tertentu. Jadi menurut gue itu bagus dan itu seserius itu to the point di mana orang-orang yang sebenarnya punya hak tinggal di sini ketika mereka menyalahi aturan mereka juga langsung di ban gitu. Oh iya, serius itu. Iya. Jadi menurut gue sebenarnya kayak looking at bagaimana pemerintah itu seserius itu dalam menanggapi sih, menurut gue sih harusnya nggak terlalu jadi masalah sih. Jadi jangan main-main juga sama pemerintah Singapura guys. Gue sebenarnya merasa aman-aman aja gitu. Karena pemerintah Singapura tuh they know what they're doing gitu loh. Dan mereka tuh benar-benar sudah punya a set of preventive measures di mana mereka ketika ada new cases mereka langsung do contact track. Jadi orang itu diinterogasi, itu ditanyain satu-satu, lu kemarin sama 2 minggu yang kemarin itu lu ada ketemu siapa aja, lu kemana aja, dan orang yang diketemuin tuh juga telepon lagi second or third degree-nya kayak gitu. Bahkan orang yang langsung direct contact juga langsung Pulangin ya? Nggak dipulangin, serius? dibawa, maksudnya kayak dipanggil. Oke lah, dipanggil tuh maksudnya adalah mungkin disuruh pulang dulu terus dijemput sama pemerintah atau pakai ambulance. ambulance gitu, atau disuruh datang langsung ke NCID gitu buat dites. Jadi tuh kayak as of today di Singapura tuh ada total confirm itu 102 cases, tapi yang sudah keluar dari rumah sakit itu 72. Yang sudah sembuh gitu 72 orang, dan itu jauh lebih banyak daripada yang masih sakit gitu loh. 72 ya? Iya. Bagus banget. Iya, makanya jadi kayak dan sama ini tuh masih belum ada yang meninggal di Singapura. Jadi makanya gue punya faith sih sama sistem here ya gitu. Mungkin tenaga medisnya juga bagus ya. Iya, jadi kayak kalau tambah seandainya amit-amit kita pun kena gitu ya. Insya Allah sembuh. Insya Allah sembuh gitu loh. Betul. Nggak harus takut meninggal gitu. Betul. Sure. Dan menarik sih karena Itu tuh. Ya, mortality rate-nya itu kalau kita lihat-lihat ya, misalkan kita bisa lihat nanti ya di kan ada table-nya. Jadi di negara apa yang kena berapa, yang mati berapa gitu kan. Nah itu Singapura tuh menurut gua kalau ngelihat dari table itu aja udah bisa membuktikan bahwa salah satu yang terbaik gitu dalam menanggapi ini sih. Kayak banyak orang yang bilang oh ya ini mortality rate-nya itu sekitar 3% gitu. Berarti kan kita expect harusnya ada satu yang meninggal dari 33 orang kan gitu dong. Yes. Tapi kenyataannya sekarang udah 100 orang dan belum ada yang meninggal gitu. Kita nggak berharap ada yang meninggal. Yeah, of tapi course. maksudnya kayak dan the fact that sekarang udah 70 orang, berarti kan udah 70% orang yang sekarang yang dirawat pun udah oke gitu, nggak ada apa-apa gitu. Dan oke ya. Iya. Tapi betul nggak sih kalau ada yang pernah ngomong sebenarnya itu nggak terlalu mematikan dibanding sakit yang paling familiar dengan kita, which is flu. Iya. Itu betul ya. Mortality lebih rendah. Itu sebenarnya gua nggak terlalu yakin. Tapi maksudnya gini, banyak orang gini, karena ini media sih menurut gua. Karena media tuh selalu nge-juxtapose ini dengan MERS, dengan SARS, dengan something yang benar-benar beda jauh gitu. Mereka kalau SARS itu kalau nggak salah 10% mortality rate-nya. MERS itu 30%. Okay. Sekarang ini nggak even 5 gitu. Oh iya. Jadi betul. makanya menurut gue seneng sih, maksudnya kayak gimana kemarin kan sempat kan Lee Hsien Loong sempat ngomong kan PM, dia sempat ngomong kalau ini virus tuh lebih dekat ke common flu sebenarnya daripada ke yang disebut-sebut di media itu gitu. Memang betul, family-nya sama, coronavirus gitu kan. SARS itu kan coronavirus, MERS itu coronavirus. Tapi mungkin jauh lebih less mortal lah. Iya. Tapi ya itu trade off-nya gitu. Kita bisa ngelihat virus ini lebih cepat untuk spread gitu. Betul. Misalkan
gak usah dari China ya, ini sekarang di Italia aja udah orangnya udah banyak banget, udah 600 700. Hah, yang kena serius? Iya. I guess juga karena ini kayak virus baru gitu loh, makanya tuh menyebarnya tuh cepet dan kayak quite severe to people karena kita belum punya antibodinya. Sebenarnya kan Betul. kalau misalnya flu yang Flu. biasa itu kan kayak kita kan udah biasa gitu loh menghadapinya gitu. Yes, Sudah ada antibody, ya. antibodinya. Betul. Yes, Mungkin yes. nggak necessarily lebih mungkin nggak terlalu mematikan, tapi karena baru, jadi mungkin lebih gampang kenanya gitu ya. Yes. Dan lebih ya badannya juga jatuh sakitnya ya lebih gampang lah gitu. Lebih gampang. Karena nggak biasa. Betul. Walaupun memang banyak lah yang kita masih nggak tahu betul, tapi maksudnya bagaimana kita bisa ngelihat apa yang kita udah lihat, oh ya ternyata ini nggak mengerikan itu. Asik, betul. Tergantung beda orang kok. Dan sebenarnya juga kalau kita lihat juga yang kebanyakan yang meninggal yang memang prone gitu, maksudnya orang-orang yang masih sangat, maksudnya umur kecil banget atau misalkan orang yang udah tua. Biasanya orang yang punya komplikasi juga nggak sih? Ya, exactly. Yang rokok gitu ya, yang Enggak, maksudnya emang lu punya masalah ginjal gitu, jadi lu nggak bisa makan sembarang obat kayak gitu loh. jadi Jadi orang-orang kayak gitu kan kesian. nggak treated jadi kan ya. Atau orang yang udah tua, Yang simply tua. karena udah tua, imun sistemnya nggak kuat. Jadi sebenarnya masih common sense lah gitu, meninggalnya tuh bukan karena oh ya ini emang Ganas gitu. ganas atau apa gitu. Harus tetap lakukan preventive measures. The fact that virusnya itu nggak serius gitu doesn't mean that kita boleh kayak leha-leha. Iya, kita harus kayak practice good hygiene. Kalau misalnya kamu sakit, kamu pakai masker. Banyak orang juga sebenarnya yang sangat takut ya, kayak mereka pakai masker berlebihan sampai pakai apa N95 segala macam. Mata, muka semua tutup. Iya. Ya, dan menurut gue itu make sense. Maksudnya the fact that pemerintah itu ngasih arahan untuk kita supaya misalkan kalau kamu pakai masker kalau kamu sakit, itu sebenarnya juga menurut gue kayak Bagus ya. bagus in the sense that kita bisa mereserve masker ini untuk orang-orang yang lebih membutuhkan, misalkan untuk healthcare professionals. Kalau memang gue nggak bilang pakai masker itu gak ada bedanya, pasti ada gitu. Tapi mungkin gak se-worth it itu. Oke, kalau gitu pertanyaan berikutnya, menurut kalian ini skeptik nggak sih sekarang tuh Indo masih belum ada kasus coronavirus? Oke, jadi waktu kita edit video ini, pada saat itu belum ada coronavirus di Indo, jadi please watch it with this context. To be honest, gue belum melakukan banyak research, jadi maybe I can be wrong also, tapi untuk saat sekarang itu masih sedikit skeptis karena mungkin pemerintah Indo tuh memang sudah melakukan yang terbaik. Orang dari luar gitu ya, apa yang orang luar lihat, lack of transparency dari pemerintah Indonesia, apa saja yang mereka lakukan. Jadi makanya kita kurang yakin apakah pemerintah Indonesia benar-benar melakukan se-strict yang pemerintah Singapura lakukan atau bare minimum aja gitu, but not at the maximum level gitu. Kayak ngelihat trafficnya ya guys, itu gede loh. Traffic Singapura, Indo, Cina, Indo itu gede banget dengan penduduk yang besar. Terus kayak nggak usah itu deh, Batam deh, deket banget. Jadi kayak deket banget. Jadi kayak mungkin karena kan kemarin gue sempat baca ada berita, dia bilang kayak cairan pendeteksi penyakit corona akan tiba dalam waktu beberapa minggu ke depan. Padahal itu di dunia lagi gede banget lah kemarin kan. Melihat traffic yang sudah berjalan ketika that kind of things belum sampai di Indo gitu ya, untuk mendeteksi. Sekarang tidak, dia bilang confirm tidak ada apa-apa. Itu ya mungkin bisa agak dipertanyakan. Apalagi kan mungkin tidak semua rumah sakit bisa mendeteksi, seperti yang tadi kita udah pernah discuss, sakit segala mau ke dokter, malah ke dukun atau kemana gitu kan. Di desa-desa atau apa membuat itu tidak terdeteksi, mungkin bisa jadi gitu kan ya. Dan gue juga setuju sebenarnya sama poinnya dia tadi sih. Kita nggak tahu seberapa ekstensif screening ini dilakukan di Indonesia gitu. Maksudnya kayak seberapa ekstensif. Oh, ekstensif. Oke. Ya. Jadi kayak kita nggak tahu kayak, karena sekarang untuk pasti namanya kita untuk ngedetek virus itu kan beda dengan kita ngedetek narkoba misalkan. Ya kan, kalau kita ngedetek chemical, kita tinggal taruh di agentnya, tek langsung tahu. Kalau virus itu kan kita mesti analyze dia punya DNA-nya seperti apa, terus kita mesti match lagi, kita mesti sequencing lagi supaya bisa tahu ini, oh ini confirm ini virus yang sama. Lebih banyak ya stepnya ya. Iya, lebih banyak gitu. Jadi lu perlu essay yang lebih lebih elaborate gitu kalau di Indonesia. Apa kalau misalkan untuk mau mendetek virusnya gitu. Benar. Nah, jadi memang beralasan, pasti logis gitu bagaimana orang dari luar ngelihat. Pasti kan logika dong. Indonesia Betul. orangnya 200 juta. Betul. Negaranya gede, trafficnya gede, tapi kenapa masih nggak ada gitu. Tapi kan masalahnya balik lagi, nggak ada itu adalah yang reportednya nggak ada, satu. Terus Betul. yang kedua juga kayak yang detectednya nggak ada gitu. Betul. Dan menurut gue juga sebenarnya banyak juga di kayak misalkan di Singapura itu 102 ya sekarang ya.
102. Iya kan? Gitu tembus. Tapi apakah beneran yang infected tuh 102 kan belum tentu. Betul. Ya kan betul. memang yang kedetek 102 gitu, tapi apakah yang itu ya kan belum tentu. Betul. Sama kan kayak di Indonesia juga gitu. Cuman yang masalah di sini kan antara 0 dan tidak 0. Betul. Itu yang orang lihat kan. Mm-mm. Kalau Indonesia tuh dari 1, misalkan dari 1 ke 2, itu nggak akan sampai seribut ini gitu loh. Mempersoalkan apakah Indonesia kena 1 atau 2 itu nggak seribut ini. Betul. Tapi mempersoalkan 0 ke 1-nya ini kan yang bikin Karena mereka masih ke nol ya. ya. Ke nol. Exactly. Mulai dari nol ya, Pak. Honestly, we're still very proud with Indo dan juga sangat bangga dengan pemerintahnya yang cepat tanggap dan sangat bertanggung jawab untuk memberitakannya kepada dunia. So, good job dan semoga kasus-kasus di Indo tidak bertambah banyak dan terkendali. Yang penting guys, kita tetap aja pertama-tama untuk menjaga kesehatan kita tetap harus jaga kebersihan kita. Artinya adalah kita harus tetap cuci tangan setiap kali kita mau abis pegang apapun gitu ya. Yes. Dan juga tolong jangan pegang muka. I know kayak kadang hidung lu gatel, kadang mata lu gatel, pipi lu gatel, tapi dengan lagi kondisi yang seperti ini kita berusaha dengan sangat untuk tidak pegang-pegang muka kita. Karena kita nggak tahu tangan habis megang apa. Betul. Ya, dan yang kedua, kalau misalnya sakit, tolong pakai masker. Kalau misalnya nggak sakit, mungkin kita bisa melet orang yang sakit untuk pakai masker. Ya, jangan waste masker. Ya, dan yang ketiga, kalau misalnya sakit, itu jangan takut ke dokter. Karena dokter is there to help you. Jadi jangan please take it seriously kalau misalnya kalian sudah ada mulai batuk, kering, udah mulai panas gitu ya. Jangan sampai sesak napas karena itu sudah bahaya. Yes, I know orang Indonesia kuat. Tetapi tidak mau ke dokter. Jangan cuma kerokan ya. Iya guys, tolong, maksudnya kalau sudah tahu kerokan mulai tidak efektif, jangan makin kencang dong. Kenanya sampai kadang ada orang dikerok sampai biru loh, itu gimana itu? Ya tolong. Serius. Jadi itu aja. Stay safe. Oke, thank you. Sekian video dari kita guys. Bye-bye. Sampai ketemu lagi.